يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها، المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، حبيب قلوبنا وضياء أبصارنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صل على محمد وعجل فرجهم فرجنا بهم يا كريم. ربي وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين، آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، مؤمنين مؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, pagi atau siang hari ini kita duduk bersama mengkaji seputar Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar Ajjalallahu Farajahu Syarif. Ja'alanallahu wa iyyakum min ansarihi wa a'wanihi insyaallah. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang menanti dan pengikut beliau di akhir zaman yang akan muncul. Dan tadi ayat yang di awal yang saya bacakan itu ada berkenaan dengan Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif, bahwa beliau adalah yang dijanjikan oleh Allah dengan nas ayat dan firman Allah tadi. Allah mengatakan, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu. Kami menjadikan kehendak Allah dengan iradah ilahiyah, dengan keinginan dan kehendak Allah tabaraka wa taala, bahwa kami akan jadikan orang-orang yang istud'ifu fil ard, orang-orang yang mustad'afin di muka bumi ini, yang ada di atas muka bumi ini, yang dianggap istid'af, yang diremehkan, yang dikucilkan, yang dirasakan bahwa dia adalah orang-orang yang mustad'afin. Apa janji Allah? Wa naj'alahum a'immatan. Kami akan jadikan dari orang-orang mustad'afin tersebut adalah sosok-sosok a'immah, sosok-sosok pemimpin di muka bumi ini. Wa naj'aluhumul warithin, dan kami jadikan mereka adalah pewaris daripada kenabian. Bahwa Al-Mahdi adalah eliksir seluruh para anbiya, itu ada daripada wuldi Fatimah, yaitu Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif, yaitu Al-Imam Al-Qaimi Ali Muhammad, imam yang dikekalkan, yang kemudian akan dimunculkan di akhir zaman. Dan perlu kita ketahui bahwa konsep Mahdawiyah kajian kita hari ini, yakni seputar Al-Imam Al-Mahdi atau yang lebih dikenal dengan Mahdawiyah, adalah titik temu kita dengan madhab yang lainnya. Apapun madhabnya itu, baik madhabnya itu adalah Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, atau pendapat mereka akidahnya adalah Mu'tazilah, semua mereka ini adalah meyakini, bahkan Al-Wahabiyah, bahkan non agama Islam, akan tetapi yang samawi baik Yahud dan Nasara, meyakini konsep Mahdawiyah, bahwa di akhir zaman akan ada sosok pemimpin yang dinanti-nanti sebagai juru selamat, atau kalau dalam kejawennya biasanya disebut dengan Satrio Paningit, atau raja atau satria pahlawan
yang disembunyikan oleh Allah sampai kapan akan dimunculkan di zaman ketika zaman itu siap menerima kemunculan sosok pemimpin tersebut. Dan inilah hikmah ilahiyah. Berkali-kali kita sampaikan dalam kajian bahwa Allah telah 11 kali meletakkan lampu ini, meletakkan lentera cahaya hidayah ini di tengah umat, akan tetapi setiap kali lampu tersebut dipasang dan dibiarkan di tengah umat untuk menerangi jalan umat ini supaya dia menjadi apa? Tidak tertabrak kanan kiri dengan ada lampu lentera cahaya tersebut, akan tetapi setiap kali dipasang, dilemparin lampu tersebut pecah, diganti. Terkadang dipotong kabelnya, padam lampunya, diganti. Begitu 11 kali. Sampai akhirnya hikmah Allah dengan keadilan Allah tabaraka wa ta'ala, tersisa lampu cahaya terakhir dari keluarga Muhammad. Isna asyar kulluhum min Quraisy, 12 sosok mata rantai kepemimpinan ilahiyah Muhammadiyah. Maka yang terakhir ini harus disembunyikan, harus dipaningitkan, harus diberikan keamanannya sampai umat ini merasa aman dan tidak melakukan persekusi, tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pemadaman terhadap lampu ini, maka lampu ini akan dikembalikan untuk menerangi jalan. Dan itulah lampu yang ke-12 tersebut adalah ibarat sosok yang kita nanti yang akan dimunculkan di akhir zaman, Al-Imam Al-Muntadhar Al-Mahdi sahib al-asri wal zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Beliau inilah titik temunya kita dengan ikhwanuna sunnah, siapapun mereka. Mereka sama-sama meyakini konsep Mahdawiyah. Hanya saja perbedaannya kita meyakini qad wulid, telah dilahirkan, yaitu kapan? Kita akan sebentar lagi dan insya Allah juga akan mengadakan acara di majlis ini, majlis yang mulia, majlis At-Tadhhir, majlis Amben Surabaya ini, bahwasanya akan mengadakan acara megah perhelatan akbar, yaitu kelahiran sahibul asri wal zaman, ajjalallahu farajahu syarif, kelak insya Allah di gedung tersebut. Maka perlu kita ketahui bahwa Al-Mahdi kita yakini telah dilahirkan filisfi min syahri Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban tahun 255 Hijriah. Itu kami, komunitas pecinta Ahlul Bait, orang-orang Isna Asyariyah yang meyakini kepemimpinan 12 imam, meyakini bahwa imam ini, imam yang terakhir telah lahir. Kapan? Sebelum sepeninggal ayahnya Al-Imam Hasan Al-Askari 5 tahun. Beliau dilahirkan 255 dan ayahnya meninggal, yakni Al-Imam Al-Hasan, pada tahun 260. Sejak itulah beliau menjadi imam muftaradut ta'ah, akan tetapi kemudian dighaibkan oleh Allah dengan hikmahnya sehingga nanti dimunculkan kapan? Ketika umat ini siap. Sedangkan ikhwanuna sunnah meyakini bahwa Al-Mahdi sayuladu fi akhir zaman. Kita meyakini qad wulid, telah dilahirkan, sedangkan ikhwanuna sunnah meyakini akan dilahirkan fi akhir zaman. Ini ada muskilah, ada problem, yakni kalau dilahirkan di akhir zaman, maka ayahnya siapa? Maka akan ada terputus antara hadis Rasulullah yang mengatakan, aku tinggalkan kepada umat ini 2 pusaka besar, yaitu hadis tentang apa? Inni tarikun fikumus saqalain. Yani hadisus saqalain menjelaskan bahwa apa yang aku tinggalkan 2 pusaka tersebut, pusaka yang besar yaitu Al-Qur'anul Karim, kemudian al-itrah yaitu keluargaku. Inni tarikun fikumus saqalain, kitab Allah wa itrati ahli baiti. Aku tinggalkan Al-Qur'an dan itrati ahli baiti. Kemudian beliau mengatakan fa innahuma, dan 2 hal ini, 2 pusaka ini tidak akan pernah terlepas, tidak akan pernah terpisah, tidak akan pernah ada mufaragah, tidak ada firaqnya sama sekali. Kalau hubungan suami istri ada firaqnya, fa innahuma lan yaftariqa, tidak akan pernah ada firaq sama sekali. Keterbatasan, keterpisahan tidak akan pernah ada. Fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-haud, sampai bertemu aku kelak yaumul qiyamah di haudku, di telaga kausarku kelak yaumul qiyamah. Pertanyaannya, ayuhal ikhwah, ayuhal ahbab, para pecinta keluarga Rasulullah, khususnya ikhwanuna sunnah, kalau memang dilahirkan fi akhir zaman, maka ada firqah, ada keterlepasan antara al-itrah dengan Al-Quran. Sedangkan Rasulullah mengatakan lan yaftariqa, akan ada terus berkesinambungan di umatku ini, bahwa annal arda la takhlu min hujjah,
bahwa bumi ini tidak akan pernah kosong daripada hujjah Allah, yaitu Al-Mahdi. Maka kalau akan dilahirkan fi akhir zaman, maka semua hadis-hadis yang begitu banyak yang diriwayatkan kutubul muslimin, dalam kitab-kitab muslimin apapun madhabnya, mengatakan bahwa bumi ini tidak akan pernah lepas dari hujjah. Kalau diakhirkan di akhir zaman, maka terlepas, maka akan hancur, maka tidak mungkin, maka harus mau tidak mau kita katakan telah dilahirkan kapan? Pertengahan bulan Sya'ban tahun 255. Sehingga inilah muqaddimah kita dalam kajian Mahdawiyah. Yang spesifik kita akan bahas adalah alamatud duhur. Mungkin kita akan ngambil waktu agak panjang kali ini sehingga kita bisa minimal kharitahnya, peta daripada kemunculan sahibul asri wal zaman itu kita punya. Kita telah menerka-nerka, menerawang bagaimana bahwa Al-Mahdi itu sebelum kemunculannya ada berbagai macam tanda-tanda. Tanda-tanda inilah sebagai kajian Mahdawiyah kita, yaitu alaim al-hatmiyah. Tanda-tanda kemunculan sahibul asri wal zaman. Kalau kita semua tahu bahwa di akhir zaman akan ada, yaitu sosok kepemimpinan ilahiyah, al-wa'dil maw'ud, janji Allah yang akan terrealisasi di bumi ini, yang akan menjadi juru selamat, yang akan menegakkan keadilan dan kesejahteraan, dan akan menepis, menghabiskan, menghancurkan, membumi hanguskan semua bentuk ketidakadilan. Maka adakah tanda-tandanya? Naam. Semua kita sepakat ada tanda-tanda sebelum kemunculan sahibul asri wal zaman. Akhirnya para ulama membagi menjadi dua bagian tanda-tanda kemunculan beliau. Tanda-tanda pasti dan tanda-tanda bukan pasti. Bahasa Arabnya alaim hatmiyah, alamat hatmi pasti, dan alaim ghair hatmi yang tidak pasti. Alamat yang tidak pasti begitu banyak. Setiap ada fenomena, kejadian yang luar biasa, yang menakutkan, ada kaitannya, mereka mengatakan ini adalah salah satu tanda-tanda sebelum kemunculan Al-Mahdi. Contohnya, saya kasih contoh tanda-tanda yang tidak pasti. Terbunuhnya Malik fil Hijaz, terbunuhnya raja di Hijaz, namanya Abdullah, dalam riwayat begitu. Akhirnya dengan terbunuhnya raja yang ada di Hijaz, yakni Saudi saat ini, mereka mengatakan namanya Abdullah wafat, tanda-tanda kemunculan. Sampai sekarang juga belum. Itu tanda-tanda ghair hatmiyah, tanda-tanda yang bukan pasti. Ada lagi nanti misalnya kejadian fenomena yang membuat gempar, yaitu munculnya kaukabat mudannab. Kaukab mudannab, yakni kaukab dudanabin. Yaitu apa? Di langit ada fenomena munculnya bintang atau meteor yang ada ekornya. Yakni meteor berekor di langit, tampak dilihat oleh kasat mata, membuat orang khawatir. Ada menjadi keyakinan orang-orang terdahulu, bahkan pernah muncul setiap era sebelum dihancurkannya umat, dari mulai Nuh, sebelum munculnya Nuh itu juga muncul ada kaukabul mudannab, yaitu ada apa? Ada satu bintang atau yang ada di tata surya yang dilihat di langit oleh manusia, ada bintang yang berekor sebagai tanda peringatan sebelum turunnya adab atau sanksi. Setiap kali zamannya Lut, zamannya termasuk nanti ada alaim ghair hatmiyah, tanda-tanda yang belum pasti akan muncul tadi itu, gambaran atau penampakan di langit bintang yang berekor. Pernah terjadi dan membuat gempar dan lain sebagainya. Dan kelak juga akan terjadi itu kapan? Fi asrid duhur, sebagai tanda-tanda sebelum kemunculan beliau. Lagi-lagi begitu banyak alaim, tanda-tanda alaim, yakni alamat, tanda-tanda dan alamat sebelum kemunculannya, tapi yang tidak pasti. Kemudian yang pasti ada berapa yang kita akan kaji? Yang pasti menurut riwayat Al-Imam As-Sadiq alaihi afdhalus salati wassalam, beliau mengatakan ada 5 tanda-tanda pasti kemunculan sahibul asri wal zaman. 5 tersebut Al-Imam As-Sadiq alaihi afdhalus salati wassalam, diriwayatkan dari Imam Sadiq, qabla qiyamil qa'im, sebelum kemunculan dan munculnya zuhurnya sahibul asri wal zaman, yakni al-qa'imi ali Muhammad, itu ada khamsu alamatin mahtumat. Ada 5 tanda-tanda pasti. Sehingga beliau menyebutkan ada 5 alaimil hatmiyah, 5 tanda pasti sebelum kemunculan sahibul asri wal zaman. Apa 5 tersebut? Ya benar Rasulullah, wahai Imam As-Sadiq. Beliau mengatakan al-awwal al-yamani. Kemudian yang kedua as-sufyani. Yang ketiga as-sayhah, jeritan.
Yang keempat, qatlun nafsil zakiyah, terbunuhnya nafsus zakiyah atau jiwa yang suci. Kemudian al-khasfu fil baida. Yang kelima adalah ditelannya bumi pasukan Sufyani. Yani 5 hal ini yang disebutkan. Pertama al-Yamani, kedua as-Sufyani, yang ketiga adalah sayhah atau an-nida, suara, seruan, jeritan dari langit. Kemudian terbunuhnya nafsus zakiyah. Nafsus zakiyah adalah jiwa yang suci. Kemudian yang kelima dan terakhir yang disebutkan oleh As-Sadiq adalah al-khasfu bil baida, gempa atau penelanan bumi di kawasan namanya Baida di Sahra antara kota Madinah dan kota Makkah, persis setelah Abyar Ali, setelah Bi'r Ali, tempatnya miqatnya orang-orang ahli Madinah untuk menuju ke Makkah. Di situ terjadi khasf, terjadi gempa, kemudian menelan orang-orang pasukan Sufyani. Lebih spesifik kajian kita hanya membahas satu tanda ini, tanda pergerakan As-Sufyani. Pergerakan Sufyani, siapa Sufyani, apa itu Sufyani, dan lain sebagainya, sehingga siang hari ini atau pagi hari ini kita akan membahas tentang siapakah As-Sufyani. 5 hal tadi itu ada macam-macamnya, tapi yang kita bahas hanya spesifik masalah Sufyani. Insya Allah kajian berikutnya, karena ini mungkin akan beberapa series kajian kita tentang Al-Imam Al-Mahdi, karena begitu panjangnya, dan Sufyani saja begitu panjangnya. Jadi antum tatahammalun, diharap mungkin bisa bisa santai, bisa rileks, duduknya yang enak. Ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu Muhammad. Allahumma sholli ala wa ali Muhammad. Jadi As-Sufyani adalah termasuk tanda-tanda pasti kemunculan sahibul zaman. Sampai dalam riwayat dari Al-Imam Zainal Abidin alaihi afdhalus salatu wassalam, beliau berkata, "Inna amral qa'im hatmun." Sesungguhnya perkara kemunculan sahibul zaman itu adalah hatmun, pasti, hatman, yakinan pasti muncul sahibul asr wal zaman. Begitu pula hatmun minallah wa amrus Sufyani hatmun minallah. Perkara Al-Imam Al-Mahdi muncul di akhir zaman adalah perkara yang pasti dan yakin dari Allah akan muncul di akhir zaman. Begitu pula amrus Sufyani hatmun minallah, perkara yang juga pasti, sehingga beliau mengatakan wala yakunu qa'im illa bis Sufyani. Tidak akan muncul Al-Imam Al-Mahdi kecuali ada pendahuluan sebelumnya munculnya Sufyani. Jadi kalau antum kemudian di dewasa saat ini, di zaman ini ada yang mengeklaim dirinya Anal Mahdi, Anal Qa'im, pertanyakan, mana itu Sufyaninya? Kok bisa kamu mengaku, bisa kamu mengeklaim dirimu adalah sosok Al-Qa'im, sosok Al-Mahdi, sedangkan belum ada Sufyani sebelumnya. Harus ada Sufyani sebelum kemunculan Al-Qa'im. Sehingga beliau mengatakan, la yakunu qa'im, la yakun duhurul qa'im, tidak mungkin muncul Al-Imam Al-Qa'im, Al-Mahdi, kecuali muncul terlebih dahulu Sufyani. Jayid. Kemudian, kan kita dalam keyakinan Ahlul Bait, ada yang namanya Al-Bada. Ada namanya perubahan. Badalillahi khairan. Terjadi apa yang diinginkan oleh Allah yang lebih baik. Bisakah bahwa tanda-tanda yang hatmiyah tadi, yang 5 tadi itu, bisa nggak terjadi atau sama sekali tidak terjadi? Jawabannya ya. Tanda-tanda yang hatmiyah itu pun bisa juga tidak terjadi. Jadi mungkin kalau tidak terjadi tanda tersebut, walaupun itu adalah tanda-tanda hatmi, tapi tidak terjadi. Kenapa? Terjadi badak di dalamnya. Ada badak di. Akan tetapi Al-Qa'im, akankah mungkin terjadi badak? Para sahabat Imam kalau mengatakan bahwa bahkan tanda-tanda hatmi aja bisa terjadi badak, ya benar Rasulullah, wahai putra Rasulullah, jangan-jangan Al-Qa'im juga akan terjadi badak. Jangan-jangan nanti di akhir zaman tidak muncul Al-Imam Al-Mahdi karena ada badak. Jawabannya Al-Ma'sum. Imam mengatakan, beliau berkata dalam ucapannya, Al-Qa'im minal mi'ad, was-Sufyani minal hatmiyat. Al-Qa'im termasuk golongan al-mi'ad. La yukhlifallahul mi'ad. Allah tidak akan pernah terjadi perubahan dalam mi'adnya Allah. Karena kan kita meyakini dalam akidah ada namanya lauhul mahfud, ada juga lauhul mahfud dan lauhul mahwi wal isbat. Ada 2.
yakni ada qada dan qadar yang bisa berubah, ada yang tidak mungkin ada perubahan sama sekali. Salah satunya adalah perkara Al-Mahdi, tidak mungkin ada perubahan dan tidak mungkin ada bada. Fi akhir zaman akan dimunculkan oleh Allah yang namanya Al-Mahdi. Untuk apa? Untuk merealisasikan bumi ini dengan penuh kesejahteraan dan keadilan. Yamla'allahu qistan wa adla ba'dama muli'ad dhulman wa jawra. Jadi Al-Imam Al-Mahdi tidak mungkin tidak muncul, pasti muncul, bukan hanya sekedar hatmi, akan tetapi al-mi'ad, janji Allah, al-mau'ud. Sedangkan kalau Sufyani hatmi, pasti muncul, akan tetapi kalau sampai terjadi bada, maka bisa jadi tidak muncul. Tidak ada Sufyani. Jayid. Kemudian siapakah Sufyani? Siapa namanya? Nah, penamaan Sufyani itu diambil daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah bapak daripada 5 anak bersaudara, yakni 5 saudaranya Muawiyah. Muawiyah, ada Handalah, ada Ambasa, semua putra-putra. Ada Yazid ibn Abi Sufyan, yakni pamannya Yazid bin Muawiyah. Ini 5 ini semuanya adalah Bani Sufyan, yakni putra-putra Sufyan. Sedangkan Sufyani fi akhir zaman adalah intimaknya, keluarganya kembali kepada Bani Sufyan, yakni kembali kepada Abu Sufyan. Dari siapa? Ada perbedaan. Ada yang mengatakan dari Muawiyah, ada yang mengatakan dari Ambasah, ada yang mengatakan dari Handalah. Anaknya siapa? Anaknya Abu Sufyan. Akan tetapi 5-5-nya ini ibunya satu. Siapa ibunya? Adalah Ibnu Aqilatil Akbar. Sehingga As-Sufyani yakinan dia adalah putranya Abu Sufyan dari siapa? Baik itu dari Muawiyah, atau baik itu dari Handalah, atau baik itu dari Ambasah, sama-sama ibunya satu, yaitu Hindun bint Rubi'ah. Yani Hindun ini adalah Ibnu Aqilatil Akbar, yakni siapa? Sehingga Yazid yang membunuh Al-Husain adalah Ibnu Aqilatil Akbar. Wa fi akhir zaman juga demikian. Bahkan ada hadis Al-Imam As-Sadiq salawatullahi wassalamuhu alaihi mengatakan, sesungguhnya kami ini bertikai dengan Bani Sufyan, dengan Bani Umayyah ini karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kami memerangi karena Allah. Sehingga Abu Sufyan memerangi Rasulullah dalam peperangan semuanya. Perang Badar, perang Uhud, Abu Sufyan. Masya Allah. Kemudian Abu Sufyan memerangi Rasulullah. Muawiyah memerangi Ali bin Abi Thalib dan putranya Hasan. Sampai akhirnya terjadi hudnah. Kemudian Yazid ibn Muawiyah memerangi Al-Husain. Kemudian fi akhir zaman sejarah itu terulang kembali. Bani Sufyan yang dikenal dengan As-Sufyani akan memerangi Al-Qa'im Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Sehingga As-Sufyani ini, pergerakan As-Sufyani adalah orang-orang pergerakan yang dipimpin, pemimpinnya Sufyani adalah keturunan daripada Bani Umayyah, putra dari Abu Sufyan dan Hindun ibnu Aqilatil Akbar. Namanya siapa? Namanya fil riwayat ismuhu Utsman ibn Ambasah atau ibn Uyainah. Jadi namanya Utsman ibn Ambasah, yang masyhur begitu. Sedangkan inda ikhwanuna sunnah juga meyakini ada Sufyani, tapi namanya adalah Abdullah ibn Yazid. Alhasil penamaan mungkin bisa berubah, bisa ada perbedaan. Yang penting pergerakannya ada. Sufyani itu ada. Mungkin kalau mereka meyakini bahwa Sufyani itu adalah sama seperti Dajjal. Sedangkan kita meyakini bahwa Sufyani berbeda dengan Dajjal. Sufyani sebelum kemunculan Sahibul Asr wal Zaman, Dajjal setelah kemunculan Sahibul Asr wal Zaman. Dan dua-duanya akan kalah atau dikalahkan oleh Allah melalui Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Dajjal juga akan dibunuh oleh Al-Qa'im melalui siapa? Melalui putra daripada Maryam, yakni Al-Masih ibnu Maryam, atau melalui tangan Al-Imam Al-Mahdi langsung. Begitu pula Sufyani juga akan kalah melalui tangan-tangan pengikut Al-Mahdi atau Al-Mahdinya langsung. Kita akan panjang membahas tentang Sufyani. Ini penamaannya. Namanya Sufyani adalah Utsman ibn Ambasah, keturunan daripada Abu Sufyan. Ciri-cirinya, sosok, malamih wajah, mimik wajahnya, kulitnya bagaimana, tanda-tandanya. Tandanya dikatakan di hadis bahwa
Amirul Mukminin salawatullahi wasallamuhu alaih Ali bin Abi Thalib berkata, qal yakhruju ibnu akilatil akbad, akan keluar putra daripada pemakan hati, yakni putranya Hindun yang makan hatinya Sayyiduna Hamzah Sayyidus Syuhada di peperangan Uhud. Yakhruj, akan muncul sebelum kemunculan Al-Mahdi. Siapa? Ibnu Akilatil Akbad, yakni As-Sufyani, minal wadil yabis, dari lembah yang kering. Para ulama mengatakan wadil yabis yakinan fi Syam, pastinya Syam. Allah bis Syam. Semuanya Sufyani dan lainnya munculnya fi Syam. Sepakat semuanya bahwa wadil yabis itu adalah Dar'a, yakni munculnya orang-orang sekarang ini. HTS, Hayat Tahrirus Syam, itu juga dari Dar'a. Akankah ini mereka? Lagi-lagi kita bahas ini tidak mau mempraktekkan riwayat dengan keadaan kondisional saat ini. Kita membahas ini sebagai tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, sehingga kita tidak masuk dalam ranah al-waqqatun. Kadzabal waqqatun. Sungguh dusta orang-orang yang memberikan waktu kemunculan sahibul asr wal zaman. Kita tidak mau memberikan spesifik waktunya munculnya kapan, tahun ini, kita hanya berdasarkan riwayat tanpa memberikan praktek, tanpa mentadbikkan riwayat ini dengan keadaan dewasa atau kondisional saat ini. Jangan-jangan mereka ini. Kalau ada yang meyakini demikian, ya monggo, tapi tidak bisa mengatakan ini hal 100%. Terjadi berkali-kali, bahkan umat sebelum ini, seperti saya pernah sampaikan di kajian, Sayyid Ibn Tawus melihat bahwa ini ulama kabir, dia menulis dalam wasiatnya kepada putranya, mengatakan begitu dekatnya kemunculan sahibul asr wal zaman. Sayyid Ibn Tawus ini adalah alim, seorang naqib yang sayyidul ulama. Dia adalah du syarafain, yang memiliki kemuliaan dari sisi ayahnya dia Al-Hasani, dari sisi ibunya Al-Husaini, gabungan sama seperti Al-Imam Al-Baqir. Inilah orang ini ketika kejadian Mongol di Baghdad, pembunuhan dan lengsernya dinasti Abbasiyah. Mongol yakni Cina masuk ke Arab, kemudian menguasai semua kawasan termasuk Syam, termasuk Irak sebagai pusat pemerintahan Bani Abbas, dilengserkan oleh Mongol dan menghancurkan pertumpahan darah dan membakar beberapa kitab-kitab yang ada dan melemparkannya ke Tigris, ke Dajlah, ke Sungai Furat, menjadikan sampai berwarna hitam karena campuran tinta dan darah manusia. Ini dia akhirnya nulis wasiat kepada ayahnya, kepada putra ayah ini menulis wasiat kepada putranya dalam kitab Mahajjatul Baydha, kitab namanya Al-Kashful Muhja li Samaratil Mahajja. Kashful Mahajja li Samaratil Muhja, kitab itu hanya ditulis, dia mengatakan, wahai putraku, seolah-olah aku mendengarkan tidak lama lagi kemunculan sahibul asr wal zaman. Jarak tersebut antara beliau sama kita hampir 700 tahun lebih. Kalau 700 tahun lebih itu mengatakan begitu dekatnya berdasarkan riwayat yang dibaca oleh ulama yang capek membaca riwayat mengatakan dekat, fakaifa nahnu insyaallah aqrab wa aqrab. Jangan-jangan kita adalah salah satu generasi atau orang-orang yang detik-detik kemunculan sahibul asr wal zaman adalah yang akan menguasainya atau yang akan mendapati kejadian tersebut. Kalau tidak, maka generasi putra-putra kita. Kalau tidak, wahakada seterusnya, alaisa subhu biqarib. Tidakkah waktu subuh itu dekat? Kita meyakini begitu dekatnya. Mereka menyaksikan wa narahu qariba. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Musuh-musuh ini meyakini masih jauh, dan kita para pengikutnya meyakini begitu dekatnya dengan sahibul asr wal zaman. Kembali lagi dengan riwayat Amirul Mukminin salawatullahi wasallamuhu alaih, akan keluar Sufyani dari Wadi Yabis, yaitu apa? Dari Syam, dari Dar'a, wahwa rajulun rab'ah, seorang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak kuntet, tidak begitu tinggi. Nah, siapa? Yani marbu'il qamah, yakni tengah-tengah. Wahsyul wajh, wajahnya sangar menakutkan. Dakhmul hamah, lebar bagian keningnya. Biwajhihi asarun jadri, di wajahnya, di keningnya ada asar seperti luka begitu, bekas jahitan. Asarun jadri, idza ra'athu hasabathu a'war. Kamu kalau ngelihat seolah-olah wajahnya ada cacatnya, menakutkan. Ismuhu, nah ini Imam Amirul Mukminin memberikan namanya. Ismuhu Utsman wa abuhu Uyainah, atau riwayat lainnya wa abuhu Ambasa, sehingga namanya Utsman ibn Ambasa.
wa huwa min wuldi Abi Sufyan, dan dia adalah keturunan Abu Sufyan, hatta ya'ti ardu qararin wa ma'in, sampai akhirnya datang ke negeri Irak untuk memusuhi dan melakukan pembunuhan kepada para pengikut Al-Mahdi. Tujuannya ingin membunuh Al-Mahdi, belum bisa membunuh siapapun yang cinta dan ikut dengan bloknya Al-Mahdi ajalallah farajahu syarif. Fayastawi ala mimbariha, dan akan menguasai mimbarnya. Sehingga As-Sufyani akan menguasai yang disebut dengan Al-Quwaril Khamsah atau Al-Quril Khums. Bahwa Sufyani akan muncul, kapan munculnya? Munculnya fi syahri Rajab. Al-Imam beliau mengatakan munculnya Sufyani adalah bulan Rajab di tahun genap, dan munculnya Al-Mahdi di tahun ganjil, di tanggal Ashura. Dan dia akan menguasai 5 kawasan yang ada di Syam yang disebut Asy-Syamil Kubra, negeri Syam yang besar, termasuk Yordania, termasuk Palestina, termasuk Halab, Aleppo, termasuk Hamas, kota yang ada di Suriah, dan Damaskus itu sebagai tempatnya, pusatnya. Damaskus yakni Syria. 5 negara ini yang disebut dengan Quwaril Khums itu semuanya akan tunduk dalam kekuasaan Sufyani. Siapa Sufyani tadi itu? Dia dikatakan dalam riwayat mutanassiran, seolah-olah wa fi unuqihi salib, dan di dalam dia mengenakan di lehernya salib. Yakni jangan-jangan dia ada hubungannya dengan dengan orang-orang ja'a minal gharb, datangnya dari barat, yakni dari Eropa. Ada dengan dualil kubra, mungkin berkoalisi atau berafiliasi dengan siapa? Adidaya saat ini, yakni Amerika dan Israel dan lainnya. Sehingga dia bisa menguasai Timur Tengah, bisa menguasai 5 kawasan yang disebut dengan Asy-Syamil Kubra, termasuk Al-Wadil Yabis, yakni dekat dengan Yordania atau Al-Urdunil Hashimi, yakni Urdun saat ini, Yordania saat ini. Sehingga inilah tempat kawasannya dengan masa kepemimpinannya dikatakan dalam hadis hamlum ra'ah. Masa kekuasaannya Sufyani adalah sama seperti masa kandungannya wanita, 9 bulan. Jadi 6 bulan pertama adalah dia melakukan pelebaran sayap sampai dia bisa menguasai. Kemudian 9 bulan setelah itu adalah masa kekuasaan dia dengan melakukan peperangan dan lainnya. Dia tahu ciri-ciri siapapun, khususnya yang yantasib ila Ali Muhammad, yang kembali nasabnya kepada Ali Muhammad, tahu dengan aromahnya tanpa menyebutkan nasabnya atau lain sebagainya. Alhasil pokoknya melakukan pembunuhan kepada siapa? Para pengikut Ahlul Bait salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Kemudian Abu Sufyan, putranya ini As-Sufyani, akan muncul di bulan Di bulan Rajab. Menguasai selama 9 bulan. Dalam riwayat yang lainnya hamlul ba'ir. Tadi riwayatnya hamlum ra'ah, masa kandungan wanita. Ada yang mengatakan, riwayat yang lainnya dari Imam Shadiq mengatakan hamlul ba'ir, masa kandungannya onta 15 bulan. Kata ulama, ini tidak kontradiktif. Artinya 6 bulan pertama masa kekuasaan sebelum dia melakukan peperangan, dan 9 bulan berikutnya adalah masa ketika dia melakukan ekspansi untuk mengeklaim beberapa teritorial yang ada di sekitar Arab Saudi, yakni masuk ke Hijaz, masuk ke Irak, masuk kemana-mana. Ini siapa? Sufyani. Fitnatuhu akbar min fitnatid Dajjal. Atau fitnatnya Dajjal akan muncul ba'das kemunculan Al-Mahdi. Sedangkan Sufyani masa-masa sebelum kemunculan Al-Mahdi. Artinya apa? Berarti setelah munculnya Sufyani di bulan Rajab, 6 bulan berikutnya munculnya Sahibul Asri waz Zaman. Kalau ada hadis yang mengatakan al-ajab, kullal ajab ma baina Jumadi wa Rajab. Hal yang paling mengherankan, yang paling menakjubkan, yang penuh dengan ajab, keajaiban adalah 2 bulan ini. Ma baina Jumadi wa Rajab, antara bulan Jumada, yakni Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, dan bulan Rajab. 3 bulan ini ada kejadian besar yang sampai dikatakan al-ajab kullal ajab. Orang-orang mempraktekkan ini. Apa yang terjadi al-ajab kullal ajab? Ma baina Jumadi wa Rajab. Salah satunya curah hujan yang begitu banyak, membanjiri, terjadi banjir di mana-mana. Untuk apa? Menghidupkan tanah, sehingga orang-orang yang berada di tanah akan hidup kembali fi syahrul Rajab.
Apa? Sebagai tanda-tanda pendahuluan munculnya Sufyani. Ada macam-macam kejadian yang al-ajab kullal ajab ma baina Jumadi wa Rajab. Salah satunya adalah munculnya Sufyani di bulan Rajab, 6 bulan menguasai Syam, baru setelah 6 bulan dia akan melakukan peperangan pertama kali di kawasan yang disebut dengan Kirgizia. Kirgizia itu adalah kajian khusus, kita pernah sampaikan juga di mana? Di Pasuruan di Bangil, perang Kirgizia. Tidak ada waktu kita menjelaskan itu. Ya, ini ada yang mengatakan Kirgizia itu akan ada kaitannya dengan Armageddon atau Harmageddon, yakni kejadian apa? Perang dunia ketiga yang terjadi, yang diyakini dalam Alkitab ada itu Armageddon, yaitu apa? Hancurnya alam semesta dan lain sebagainya. Hancurnya dengan apa? Karena peperangan. Perang yang luar biasa sampai dikatakan ya tuyuris sama wa ya apa wuhushil ard, silahkanlah ukulu min lahmil jabbari, silahkanlah kalian untuk memakan dari banyaknya korban lebih dari ratusan ribu, mi'atu alf begitu, 100 ribu hancur karena korban peperangan Kirgizia. Kirgizia itu adalah tempat perbatasan saat ini, di mana kawasan antara perbatasan Suriah dan Irak dan Turkiya. Di situ ada Kirgizia atau dengan nama saatnya Derzur kota yang ada, itu di situ sebutnya adalah Furat yang menjambungkan antara Furat Irak dan Furat Suriah saat ini. Disitulah dikatakan di situ ada Kanz, di situ ada apa? Ada harta karun, tambang emas, tambang minyak. Mereka ini dunia ini berebut untuk menguasai kawasan tersebut karena apa? Kekayaan alamnya yang menghasilkan pundi-pundi keuangan, perang mati-matian di situ, sehingga terjadi meletuslah di sini. Mungkin pendekatannya perang dunia ketiga kah dengan adanya apa gejolak di Suriah dan peperangan yang ada di Irak dan lain sebagainya, sehingga itu semuanya juga ada kaitannya dengan Sufyan. As-Sufyani kemudian menguasai 5 kawasan di Syamil Kubra, kemudian perang Kirgizia. Kemudian setelah melakukan perang di Kirgizia, dia akan masuk kemana? Masuk ila ardu qararin wa ma'in, tempat yang naim. Ya, ini di mana? Di Kufah. Dia akan masuk Kufah. Di Kufah inilah terjadi peperangan lagi. Sufyani masuk, dan masuknya Al-Yamani, dan masuknya Al-Khurasani. Al-Khurasani dengan berbagai macam yang ada itu, Khurasani termasuk alaim ghair hatmiyah, sedangkan Al-Yamani termasuk alaim al-hatmiyah. Sosok Yamani itu adalah sosok alamat tanda-tanda pasti kemunculan sahibul asri wal zaman. Sedangkan Al-Khurasani yang juga pendahuluan sebelum kemunculan sahibul zaman, tapi tanda-tandanya tidak masuk 5 besar tanda-tanda pasti. Siapakah Al-Khurasani? Orang dari Iran, dari Khurasan. Akhirnya meyakinkan, mentadbikkan fulan, alam, sosok ulama dan lainnya, sayyid dan lainnya. Itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Kita tidak pasti, sehingga lagi-lagi supaya kita tidak masuk terperosok dalam daerah apa? Kadzabal waqatun, dusta dan bohong orang-orang yang memberikan waktu kapan munculnya. Kita tidak menyebutkan dan tidak mempraktekkan riwayat. Biarkan riwayat dengan apa adanya demikian. Ada Khurasani, ada Al-Yamani. Siapa Al-Yamani? Orang dari Yaman, dari keturunan Al-Hasani. Ada yang mengatakan dari keturunan Al-Husaini. Juga demikian, qatlun nafsuz zakiyah, terbunuhnya nafsuz zakiyah. Siapakah nafsuz zakiyah? Yang terbunuh bainar rukni wal maqam. Ini adalah tanda dari 5 hatmiyah yang terdekat sebelum kemunculan sahibul asr wal zaman, adalah terbunuhnya siapa? Terbunuhnya qatlun nafsuz zakiyah, terbunuhnya nafsuz zakiyah. Nafsuz zakiyah adalah min alil Hasan, ada yang mengatakan min alil Husain. Keluarganya dibunuh oleh Sufyani di Madinah. Karena Sufyani ketika mendengar kemunculan sahibul asr wal zaman berada di Ardil Hijaz, dikira bahwa Al-Mahdi akan muncul di mana? Seperti keyakinan orang-orang. Fi sirdabil ghaibah, di tempat gaibnya beliau di Samarra. Padahal imam akan muncul, semua sepakat ulama kita dalam ahadis yang begitu banyak, beliau munculnya bukan di Irak. Muncul pertamanya adalah fi Ardil Hijaz, lebih tepatnya fi Makkah, lebih tepatnya fil Ka'bah al-Musyarrafah. Kapan? Hari Lailat Ashura atau Yaum Ashura, malam, yakni 9 malam 10 Ashura, atau hari Ashuranya
di tahun ganjil. Tahun tersebut disebutnya am kemunculan Al-Mahdi adalah tahun ganjil hari Asyura. Di mana? Di Ka'bah. Nafsus Zakiyah 15 hari sebelum kemunculan Sahibul Asr wal Zaman. Yani ayam faqat. Sedangkan kalau Sufyani, kemunculan Sufyani dengan kemunculan Sahibul Asr wal Zaman 6 bulan. Tadi kan kita katakan bahwa As-Sufyani akan muncul kapan? Di bulan Rajab. Sedangkan Al-Mahdi di bulan Muharram. Artinya 6 bulan. Setelah Rajab, apa? Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Persis 6 bulan muncul Al-Qa'imi Ali Muhammad min wuldi Fatimah, min wuldi Al-Husain. Salawatullahi wa salamuhu alaih. Lidhikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Inilah Sufyani, kemudian ada lagi Al-Yamani. Al-Yamani, akankah dia adalah orang dari Yaman? Tadi itu bahwa dia adalah imma keturunan Al-Hasani atau Al-Husaini. As-Sufyani akan memerangi mereka-mereka ini. Ketika Sufyani datang, keluar menguasai Syam, dan Syam tunduk, dan negeri pertama yang hancur adalah Syam, karena di situ terjadi banyak pertikaian, karena banyak berbagai macam kepentingan politik yang disebutkan dalam hadis. Adanya 3 rayah, adanya 3 panji berkumpul di Syam. Ada Rayatul Sufyani, dan Rayatul Abqa, dan Rayatul Ashab. Inilah istilah-istilah itu. Al-Abqa, yakni yang wajahnya merah keputihan atau belang, Abqa. Sedangkan Ashab itu adalah nama dari singa yang rambutnya berwarna merah. Hanya mereka mentadbikkan ini. Al-Ashab adalah hakim, yaitu siapa? Yang berkuasa di Syam, yang berkuasa di Suriah. Siapa? Yang akhirnya lari saat ini ke Soviet atau lari ke Rusia, itu disebutnya Al-Ashab. Kemudian Al-Abqa siapa? Ada yang mengatakan ini adalah Bani Marwan. Marwan, akankah Marwan dari keturunan Marwani, yakni Marwan ibn al-Hakam, atau Marwan yang ada di zamannya orang-orang Kurdistan dan Turkmenistan, yakni orang-orang kawasan yang ada lebih menguasai 100 tahun di kawasan. Itukah perang dengan siapa? Dengan Sufyani, yang menang Sufyani menghancurkan semua ini. Akhirnya hancurlah kota pertama kali adalah Syam. Syam ini adalah semua yang disebut Syam, 5 kawasan tadi, termasuk Asqalan atau Palestina atau Bethlehem. Itu akan hancur atau akan tunduk dalam kekuasaan Sufyani. Sufyani kemudian bergerak kemana? Menuju ke Kufah. Terjadi peperangan di Kirkisya atau Deir Zur. Kemudian dari situ masuk ke Kufah. Ketika di Kufah, siapa yang akan mengcover untuk melawan Sufyani? Muncullah di waktu yang sama, yakni munculnya Sufyani, dan munculnya Al-Khurasani, dan munculnya Al-Yamani fi sanadin wahidah, fi yaumin wahid, fi syahrin wahid, fi sanatin wahidah. Katanya Imam, munculnya Sufyani, dan munculnya Khurasani, dan munculnya Al-Yamani di hari yang sama, di bulan yang sama, di tahun yang sama. Berarti sama-sama di bulan Rajab. Karena Sufyaninya secara spesifik munculnya di bulan Rajab. Munculnya sama. Ketika dia akan masuk kawasan Al-Iraq, tujuannya yaitu Al-Kufah sebagai asimatut tasyayyu', sebagai ibu kota para pecinta Ahlul Bait Isna Asyari, mereka akan melakukan pembumi hangusan. Masuklah ke Kufah, tujuannya para maraji', para ulama dan lain sebagainya. Masuk di Kufah, terjadi peperangannya dengan siapa? Datanglah Al-Yamani masuk ke Kufah. Datanglah Khurasani masuk ke Kufah. Yani koalisi kekuatan para pecinta Ahlul Bait yang ada di kawasan. Yani akan masuk semuanya di Kufah. Yaitu siapa berarti? Mungkin yang ada kekuasaan Yaman akan membantu berkoalisi dengan Irak. Begitu pula Al-Khurasani, Iran akan berkoalisi sama-sama untuk menghadapi Harakah atau Jais Sufyani, barat tentaranya Sufyani. Setelah itu peperangannya terjadi, Imam mengutus delegasinya. Siapa? Nafsus Zakiyah. Yakni ini orang berangkat dari kota Madinah menuju ke Makkah, mengatakan apa? Bahwasanya kalian sudah cukup kefajiran, sudah cukup kehancuran. Ini loh, ada sosok dari Qa'imi Ali Muhammad.
menceritakan profil Al-Imam Al-Mahdi. Karena dia adalah delegasinya Al-Imam untuk berangkat di mana? Ke kota Makkah untuk melakukan seremoni ibadah umrah di sana, atau dikatakan la'allahu fi Dzulhijjah, tahunnya itu adalah hari Arafah, setelah itu masuk dan tanggal 25 Dzulhijjah. Tanggal 25 Dzulhijjah persis, artinya 25 Dzulhijjah masuklah, habis bulan itu 5 hari, 10 harinya hari Asyura, yakni persis 15 hari sebelum kemunculan Shahibul Asr wal Zaman. Kapan tanggalnya? Perkiraannya antara 24 atau 25 Dzulhijjah, tahun sebelum kemunculan Shahibul Asr wal Zaman, bulan Muharram. Muncullah nafsu zakiyah mendeklarasikan siapakah profil Al-Imam Al-Mahdi. Kemudian qatalahu al-hakim, akan dibunuh di mana? Bainar rukni wal maqam. Pertumpahan darah yang disiarkan, diketahui seluruh dunia. Begitu perkiraannya, mungkin lagi live streaming atau bagaimanapun, atau terbunuhlah orang ini, dibunuh oleh siapa? Orang yang menguasai atau seorang malik yang dalam kerajaan kekuasaan pemerintahan pada saat itu yang ada di Hijaz. Maka al-nafs zakiyah akan dibunuh bainar rukni wal maqam, antara rukun, yakni rukun yang ada di situ Hajarul Aswad, dan makamnya Ibrahim. Dia lagi di situ, dibunuh, ditumpah darahnya sampai akhirnya menjadi viral. Maka tahulah bahwa ini nafsu zakiyah. Terdengar kabar ini oleh siapa? Oleh Sufyani. Beranjaklah Sufyani keluar dari kota Madinah menuju ke kota Makkah, bahwa Al-Mahdi akan muncul di Makkah. Ketika dia ini kan awalnya masuk ke Madinah menghancurkan, dikatakan dalam riwayat Madinah akan terjadi sama seperti Waqi'atul Hurrah, kejadiannya Yazid menghalalkan kepada para tentaranya tahun 63 Hijriah ba'da maqtalil Husain, dan setelah melakukan penjarahan kota Makkah dilempari dengan manjanik, dengan ketapel batu yang diberikan kain yang dimasukkan ke api, dilemparkan dan menghancurkan Ka'bah atau beberapa bangunan Ka'bah runtuh atau rusak karena batu tersebut yang dilempari oleh tentaranya Yazid. Tahun 63-nya sebelum dia akhirnya halak, hancur si Yazid ibn Muawiyah, menghalalkan semua yang ada di Madinah untuk para tentaranya. Sehingga dikatakan tahun berikutnya lahir ribuan orang anak haram dari siapa? Dari yang dilakukan oleh tentaranya Yazid bin Muawiyah tahun 63. Begitu pula nanti Sufyani, sebelum kemunculannya, setelah terjadi peperangan di Kufah, dia juga akan masuk fil Madinah dan melakukan maqtalatan azimah, melakukan hal-hal yang mengerikan. Begitulah Sufyani kemudian terdengar bahwa Al-Mahdi akan muncul. Dia beranjak bergerak dari kota Madinah, tujuannya Ain. Tujuannya kemana? Tujuannya ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk melakukan pembunuhan kepada Al-Qa'im Ali Muhammad, yakni Shahibul Asr wal Zaman. Melakukan perjalanan, ketika selesai melampaui kota Madinah, keluar dari Masjid Syajarah atau Bi'ru Ali atau Abyar Ali, tempat miqatnya Ahlul Madinah. Disitulah kawasan ini disebutnya Baida. Baida itu Sahra. Saat ini mungkin sudah dibangun kereta cepat dan lain-lain. Di kawasan inilah terjadi Baida. Terjadi apa? Al-khasfu fil Baida. Terjadi pergerakan tanah menelan semuanya illa ithnain, kecuali 2 daripada bala tentaranya Sufyani tadi. Berapa? 10.000 lebih. Wahakada, hancur seketika, sisa 2 sebagai Al-Bashir wan Nadir, memberikan kabar gembira dan peringatan. Orang ini dirubah wajahnya seperti ala aqabihim, yakni wajahnya berputar ke belakang. Kemudian masuk ke Makkah untuk mengabari kepada Al-Qa'im Ali Muhammad, persis yauma Asyura muncullah Al-Mahdi. Kemudian baru setelah itu beliau asrid zuhur dari Makkah masuk ke Madinah, dari Madinah mungkin mururan ila Palestina untuk melakukan pembunuhan kepada Dajjal. Siapakah Dajjal? Sifat, yakni orang adidaya. Bisa jadi adalah ad-duwalil kubra, Amerika dan Israel, itu adalah Dajjal, dikalahkan untuk mengembalikan marwah dan kebebasan. Seperti apa? Kebebasan Fathu Makkah, yakni kemudian Fathu Masjidil Aqsa,
biyadi al-imam al-muntadhar ajjalallahu farajahu syarif, menguasai kembali untuk muslimin Palestina, kemudian beliau kembali masuk ke negeri Irak sebagai pusat pemerintahan Asrid Duhur, yaitu di Kufah, tempat kerajaan atau pusat pemerintahan jadduhu Amirul Mukminin salawatullahi wasallamuhu alaih. Kemudian beliau di situ sampai akhirnya Allah wafatkan dan selesai masa duhur dan berlanjut dengan masa raj'ah dan kemudian happy ending. Jadi semua ketakutan-ketakutan ini akan selesai dengan keindahan. Tidak seperti yang digambarkan bahwa akan terjadi qabla akhir zaman, qiyamis sa'ah dan kiamat, kehancuran Imam Mahdi menakutkan. Iya, sebelum kemunculan Imam Mahdi ada fitnah besar. Akan tetapi setelah itu adalah masa keemasan, masa berkembangnya berbagai macam kebaikan dengan kepemimpinan Al-Mahdi. Ajjalallahu farajahu syarif, beliau akan masuk ke Irak dan membiarkan Hijaz dipimpin oleh Al-Yamani. Tadi Yamani itu yang melakukan perjuangan, dikatakan rayatul Yamani, paling hidayahnya, paling lempengnya rayah, panji itu adalah panjinya siapa? Al-Yamani, orang-orang Yaman ini. Sesungguhnya Al-Yamani ini kalau menang akan memberikan ini kepada sahibukum, kembalikan kepada Al-Imam Al-Mahdi. Sehingga Imam Al-Mahdi akan keluar dari Hijaz, kemudian akan masuk ke negeri Irak dan menjadikan pusat pemerintahannya Irak. Beliau membiarkan wakil beliau yaitu Al-Yamani untuk menguasai Ardul Hijaz. Bisa dibayangkan ya apa Hijaz? Negeri Hijaz dirubah dengan nama satu keluarga. Namanya dulu Hijaz. Ada kotanya kota Makkah, ada kota Taif, ada kota Madinah atau Yasrib. Kemudian sebelum peperangan Perang Dunia Pertama dan Kedua, ini negeri Hijaz dirubah sama orang yang diberikan kekuasaan, yang dianggap dia menang dalam peperangan itu, yaitu keluarga Al-Saud. Negeri Hijaz itu disebutkan Saudiyah atas nama keluarga Al-Saud. Kurang maghrum bagaimana? Saudiyah, yakni artinya adalah Ardul Hijaz. Dirubah dengan nama Saudiyah karena keluarga kerajaannya adalah kerajaan Al-Saud. Gugurlah di masa kapan? Sebelum kemunculan Al-Mahdi, ada Sufyani dan lainnya. Disitulah kemudian yang memimpin Ardul Hijaz min Ali Muhammad, yaitu Al-Yamani. Dengan bebas kita akan memberikan salam, menghaturkan ziarah kepada Habibillah Al-A'zam, Sayyidul Awwalina wal Akhirina, Muhammad. Dan kita akan bebas leluasa menziarahi A'immatul Baqi dan lain sebagainya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mensegerakan kemunculan Al-Imam Al-Mahdi dan dijadikan kita sebagai pengikut setiahnya dan memiliki basirah tanpa rasa takut bahwa kita insya Allah akan bersama fi zumratin arifina bih. Semoga kita termasuk orang-orang segerombolan yang mengenal Al-Imam Al-Mahdi dan berjuang bersama Al-Imam Al-Mahdi. Kalau tidak, yang penting tidak menjadi penghalang untuk kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Insya Allah kajian berlanjut dengan tanda-tanda yang lainnya, bagaimana pergerakannya, peperangan Kirgisya, masuknya dia ke Irak, dan lain sebagainya. Insya Allah, fi waqtin lahid, di waktu yang berikutnya. Hadza minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.